Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishfi Nuraini dari kelompok 8 dengan mentor Kamal Adunanda dan segmen Tadi Lovers akan menampilkan video dari esai yang telah saya buat dengan judul Nomofobia pada Mahasiswa di Era New Normal. Di tengah perkembangan teknologi smartphone yang semakin pesat, tanpa disadari membuat para pelajar, khususnya mahasiswa, menjadi cemas ketika berada jauh dari smartphone mereka. Gejala itulah yang disebut dengan nomofobia. Nomofobia atau nomobiphonefobia merupakan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan ketika seseorang berada jauh dari ponsel atau gadgetnya. Orang yang mengidap nomofobia disebut dengan nomofobian. Seorang nomofobian tidak bisa lepas dari smartphone kapan saja dan di mana saja. Di masa new normal seperti sekarang ini, peningkatan intensitas dan penggunaan smartphone semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pengidap nomofobia pun terus meningkat. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Adanya kebijakan ini berpengaruh terhadap semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Karena adanya PSBB, pembelajaran dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan berkurangnya interaksi secara langsung. Demi menunjang penggunaan PJJ dan skema lainnya, penggunaan smartphone semakin meningkat. Di samping banyaknya kemudahan yang dirasakan para mahasiswa selama menggunakan smartphone sebagai media utama pembelajaran online, smartphone juga memberikan dampak negatif berupa kecanduan yang disebut dengan nomofobia. Gejala yang dirasakan seorang nomofobian berupa gugup, ketidaknyamanan, kegelisahan, atau ketakutan yang disebabkan karena tidak terhubung dengan smartphone. Tidak jarang pula para pengidap nomofobia dengan mudah menyulut marah apabila dilarang menggunakan smartphone. Gejala-gejala tersebut dapat mereda ketika mereka kembali menggenggam smartphone. Yildirim dan Korea menemukan bahwa 77% pengguna smartphone dengan usia 18-24 tahun paling rentan terhadap nomofobia. Selanjutnya diikuti oleh para pengguna berusia 25-34 tahun dengan 68%. Usia muda mempunyai kecenderungan lebih dapat menerima perkembangan dan fokus ketika menggunakan media teknologi baru. Permasalahan lebih cenderung terjadi dan berkembang pada usia muda daripada orang dewasa. Penelitian lain oleh Vitaloka yang meninjau tentang hubungan antara kontrol diri dan nomofobia pada mahasiswa menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dan nomofobia pada mahasiswa. Berarti semakin tinggi perilaku kontrol diri, maka semakin rendah nomofobia mahasiswa. Begitupun sebaliknya. Kebiasaan mengecek smartphone secara berlebihan menyebabkan seseorang mengidap nomofobia. Kelompok mahasiswa cenderung yang paling rentan bergantung pada smartphone dan internet dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini disebabkan oleh usia sebagian besar mahasiswa yang berada pada fase emerging adulthood atau masa transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa awal. Pada fase ini juga mahasiswa mengalami dinamika psikologis sehingga kurangnya kestabilan dalam perkembangan emosi, kognitif, komunikasi interpersonalnya, sehingga smartphone menjadi salah satu cara untuk permasalahan yang dialami. Itulah gambaran nomofobia pada mahasiswa di era new normal. Di masa pandemi ini, sulit bagi kita semua untuk bertemu dan membangun sebuah relasi dengan dunia nyata. Sehingga salah satu cara yang digunakan untuk membangun sebuah relasi yaitu dengan menggunakan smartphone. Namun, menggunakan smartphone secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang mengidap nomofobia yang dapat mengganggu aktivitas berinteraksi sosial secara langsung. Maka dari itu, perlu adanya kemampuan untuk mengontrol diri terhadap penggunaan smartphone. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.